Logo Garuda Merah menuai kecaman. Selamat malam pemirsa, informasi tadi akan menjadi sajian utama Suara Anda edisi Rabu 2 Juli 2014 bersama saya Zelda Safitri. Anda bisa berpartisipasi aktif melalui nomor 02158322 dan Twitter di @suaraandaonline. Topik kita malam ini, Garuda kita adalah Garuda Pancasila, dan inilah Suara Anda selengkapnya. Kita harus menang total, dukung revolusi mental. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Tanggal 9 Juli, kita pesta dan demokrasi. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Mengaku tidak terima lambang negara Garuda Pancasila diperlakukan tidak semestinya, seorang pemuda mengunggah video ke situs YouTube. Video berjudul Garuda Merah Bukan Kita ini mendapat respon positif dari para pengguna internet. Video ini diunggah oleh Peter Julio Tarigan sebagai representasi alasan dirinya membuat video ini. Semuanya berawal ketika Peter hendak membeli lambang Garuda Pancasila di sebuah pasar di Jakarta Pusat. Sang penjual menceritakan bahwa belakangan banyak orang datang kepadanya untuk membeli Garuda berwarna merah guna kepentingan pendukung capres tertentu. Namun sang penjual menolak memperlakukan Garuda Pancasila dengan cara tidak semestinya. Sang penjual beralasan Garuda Pancasila memiliki nilai sakral dan tidak bisa diutak-atik, termasuk diganti warnanya. Video ini akhirnya dibuat sebagai bentuk perlawanan terhadap pihak-pihak yang dinilai telah memperlakukan lambang Garuda Pancasila tidak semestinya. Dan telah hadir bersama kita di studio Peter Julio Tarigan, sosok yang mengunggah video Garuda Merah Bukan Kita di situs YouTube. Selamat malam Peter, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat malam. Jadi apa cerita di balik video ini? Jadi pengen nangis. Sebenarnya dari sebelum saya berangkat ke Senen itu, sebenarnya saya juga dari awal juga udah ngerasa ada sesuatu yang salah dengan pemilihan presiden kali ini. Sesuatu yang salah saya lihat adalah kok seenaknya ya, lambang burung Garuda yang buat saya adalah lambang negara, yang buat saya adalah simbol yang sungguh sangat berpunya makna. Kalau mungkin teman-teman ya, maksudnya yang lain juga bisa lihat di YouTube dengan keyword Garuda Pancasila atau plus Soekarno gitu ya. Kita bisa lihat gimana bangganya seorang Soekarno dengan Pancasila. Dan saya lihat, loh kok bisa ya lambang negara kita yang tadinya berwarna ada warna lain, misalnya di luar berwarna merah, kok bisa dijadikan jadi satu warna begitu. Dan ya ini hasilnya. Dan video inilah yang artinya kalau misalnya ada yang menafsirkan itu adalah ada tetesan darah, ada yang menafsirkan itu Seperti membersihkan begitu ya video ini? Ya, itu udah pasti, Jadi video ini saya buat dengan seorang teman, dibantu seorang teman. Menggambarkan bahwa Garuda kita bukan Garuda merah. Garuda saya ya Garuda Pancasila, termasuk Zelda juga, termasuk juga teman-teman yang lain, 240 juta penduduk Indonesia. Saya rasa
kita pun, saya pun, ataupun semua yang saya rasa warga negara Indonesia akan bingung kalau dibilang Garuda Merah. Oke, kalau kita setuju aja kalau misalnya, karena di komen-komen di YouTube, terus komen di Facebook saya, ada juga yang komentar, dia bilang, loh, jangan-jangan yang bikin ini juga adalah orang-orang yang menodai burung Garuda juga. Saya bilang, ya, yang pasti pesan yang saya sampaikan kepada halayak, pesan yang saya pengen beritahukan, Garuda Merah bukan Garuda kita, Garuda Pancasila, Garuda kita. Oke. Dengan video ini pesan apa sebetulnya yang ingin Anda sampaikan? Efek apa yang ingin ditimbulkan dari video ini? Ya, saya rasa kalau efek apa yang ditimbulkan saya tidak bisa kontrol. Tapi yang pasti motivasi saya adalah memberitahu bahwa sedang ada agenda resmi daripada negara kita, sedang ada agenda yang menjadi jadwal 5 tahun sekali negara kita. Kok bisa ada satu logo, satu ada lambang yang adalah lambang negara kita menjadi salah satu alat yang sah, menjadi bagian daripada lambang atau simbol kampanye pilpres gitu. Artinya ya kalau misalnya, kalau dikatakan ini kan hanya apa ya, mungkin bentuk kreativitas begitu misalnya, apa tanggapan Anda? Ya, terima kasih. Terima kasih kalau dibilang kreativitas, tapi buat saya bukan, ketika orang yang membuat Garuda ini menjadi merah, ini adalah sebuah bentuk kreativitas, hanya untuk maksudnya bagian orang lain yang bilang bahwa Garuda Merah itu adalah proses kreativitas. Ya, kita lihat sendiri lah, Garuda Merahnya sendiri, kalau kita lihat itu kan siluet. Cuman siluet. Saya ini adalah orang visual, gitu, orang visual. Kalaupun misalnya saya anggaplah saya mendapat project misalnya disuruh memvisualkan Garuda Merah, saya pun sebenarnya bingung. Bingungnya kenapa? Misalnya buatlah satu patung yang Garuda Merah. Ya saya sendiri pun bingung buatnya gitu. Jadi maksud saya sebagai warga negara Indonesia yang saya tahu adalah lambang negara saya burung Garuda Pancasila, ya, saya sendiri pun nggak bakal mau, jujur aja nggak bakal mau. Karena bukan itu begitu ya, itu ya, bukan yang sebagaimana mestinya. Peter, kita dengarkan dulu penelpon yang sudah bergabung. Ada Pak Lambok di Cibubur. Selamat malam, Pak Lambok. Selamat malam, Pak. Iya, apa komentar Anda, Pak? Baik, yang jelas saya kurang setuju dengan penggunaan logo Garuda Merah itu ya. Mengapa Anda kurang setuju? Ya, alasannya ya tentu saja itu kan secara sepintas aja sebenarnya kita sudah tahu itu simbol negara gitu kan, simbol negara kita Indonesia. Nah, kemudian digunakan untuk kepentingan yang tidak untuk kesatuan gitu loh. Karena di sini kan kita berkompetisi gitu kan. Nah, dari satu kelompok menggunakan itu untuk memenangkan kompetisi tersebut. Beda halnya mungkin dengan timnas atau apa dari pemerintahan kita yang menggunakan mungkin untuk di forum-forum internasional seperti itu. Kalau ini kan antara kita gitu. Baik Pak Lambok di Cibubur, terima kasih untuk partisipasi Anda. Berikutnya ada Pak Ronald di Papua. Selamat malam Pak Ronald. Selamat malam Mbak Sinda. Iya, silakan Pak. Kami mengapresiasi apa yang telah dibuat oleh saudara kami, karena ini salah satu bentuk revolusi mental yang digemingkan oleh Pak Jokowi, bahwa ini sangat positif menyadarkan kami sebagai warga negara bahwa pentingnya menghargai simbol-simbol negara, terutama lambang negara kita. Dan saya secara pribadi memahami bahwa kalau kita membuat sesuatu pasti ada konsep. Dan ketika konsep lambang negara kita ini dibuat itu dengan benar-benar mereka menjiwai gitu, buat lambangnya seperti ini, bentuknya seperti ini, dan kita tidak bisa semena-mena dengan semau kita untuk istilahnya mengacak-ngacak apa yang sudah dikonsepkan dan dibangun bagi bangsa kita. Jadi saya sangat mendukung program ini. Dan mungkin ke depan siapapun kita kalau mau dalam berdemokrasi, kita harus
memperhatikan norma-norma. Kita harus memiliki mental yang bagus, mentalitas bangsa yang bagus. Jangan kita mendahulukan kepentingan pribadi, golongan, dan mengabaikan nilai-nilai atau norma-norma. Baik, Pak Ronald di Papua, terima kasih untuk telepon dan partisipasi Anda. Peter, kita akan jeda dulu sejenak, nanti kita lanjutkan obrolan ini. Pemirsa tetap bersama kami di Suara Anda. Jangan lupa untuk telepon kami di 02158322. Pemirsa, Komite Penyelamat Lambang Negara atau KPLN menggelar aksi protes atas penggunaan lambang Garuda Merah oleh pasangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta di depan kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mereka terhadap penyalahgunaan lambang negara. Aksi protes Komite Penyelamat Lambang Negara atau KPLN atas penyalahgunaan lambang Garuda yang digunakan pasangan Capres-Cawapres berlangsung di depan kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Dalam aksi ini mereka menyerukan keprihatinan atas lunturnya penghormatan elit politik serta pejabat terhadap lambang Garuda Pancasila. KPLN juga turut melaporkan KPU dan Bawaslu ke DKPP karena telah meloloskan lambang Garuda Merah untuk dicetak di surat suara. Ketua Umum KPLN Naldi Harun Nazarudin menilai lambang negara seharusnya tidak boleh diubah untuk kepentingan politik tertentu. Saya sebetulnya sangat sedih. Kita bukan marah, kita sedih saja. Melihat kenapa para politikus, kenapa para intelektual, kenapa para penguasa-penguasa berwenang tidak melihat ke arah itu. Itu adalah sesuatu yang diatur oleh undang-undang yang sakral sekali. Yang sangat-sangat sakral. Bagaimana pendahulu kita menciptakan lambang itu untuk mempersatukan sebagai simbol Republik Indonesia. Sekarang ada dimainkan oleh orang, dipermainkan, dirubah. Sedangkan pengamat pemilu Jerry Sumampo mengatakan seharusnya KPU berkonsultasi dengan lembaga yang berwenang sebelum meloloskan sebuah logo. Jerry juga berpendapat tidak menutup kemungkinan KPU dapat dikenakan sanksi kode etik dari DKPP. KPU nggak punya kewenangan untuk sekedar memverifikasi penggunaan logo ya. Nah itu kan ada lembaga lain sebetulnya yang ngurusi itu, karena itu mungkin lebih baik yang begini-begini dilaporkan di lembaga yang berwenang ya. Karena penggunaan logo Garuda itu memang nggak boleh sembarang ya. Itu dulu sudah ada yang protes juga ya. Misalnya Timnas itu pakai logo Garuda ternyata nggak boleh begitu saja, karena itu bisa masuk kategori penghinaan lambang negara. Sebelumnya, kritik penggunaan lambang Garuda Merah sebagai lambang pasangan Prabowo Hatta juga menuai kritik yang disampaikan melalui laman berbagi YouTube. Penyalahgunaan lambang negara ini juga telah dilaporkan kepada pihak kepolisian, namun hingga kini belum ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Jessica Wawor, Yahdin Syafrizal, Metro TV. Ya, kembali kita akan lanjutkan perbincangan dengan Peter Julio Tarigan. Peter, Anda setuju dengan apa yang dikatakan tadi? Bahwa sangat setuju. Karena ya seperti tadi Pak Jerry Sumampo ya kalau nggak salah, ya nggak bisa sembarang. Itu lambang negara. Dan semua simbol-simbol, semua unsur yang ada di dalam Garuda Pancasila itu ada artinya. Perlu sampai ada sanksi menurut Anda? Ya harus lah. Ya harus. Karena di mana kita bicara penegakan hukum. Dan Pilpres ini saya pikir ini adalah salah satu momentum menunjukkan kalau negara kita negara hukum. Dan saya pikir ya harus. Oke. Di Garuda Pancasila itu ada selain tulisan Bhinneka Tunggal Ika ada juga kelima sila. Ya. Ketika kemudian ditutup dengan cat merah, artinya bisa diartikan sebagai kemudian seolah-olah ini menghilangkan apa yang ada, apa yang tertulis di Garuda Pancasila. Anda setuju tidak? Iya. Dan ketika saya buat dengan dari proses mulai dari merah sampai menjadi bersih gitu, ya itu ya kelihatan sekali gitu loh. Misalnya penerjemahan visualnya bahwa ya ini begini kelihatannya memang Garuda kita yang tadinya ada 5 sila terus ada Bhinneka Tunggal Ika udah bersih jadi satu warna. Dan ya video ini visualisasi itu, visualisasi itu. Menurut Anda, apakah ketika ada yang memerahkan Garuda, apakah memang karena tidak
tahu, tidak peduli, atau sengaja? Apa yang Anda lihat di sini dari pemahaman Anda? Ya, kalau sampai menjadi salah satu alat kampanye, saya pikir sudah tahu lah. Nggak mungkin gini loh. Saya pun ya orang visual juga gitu loh. Misalnya kalau direkrut sama orang berdasarkan profesional saya direkrut, ya pasti semua apa yang saya kerjakan itu ada makna-makna, ada simbol-simbol yang harus mau disampaikan. Ya saya pikir itu pasti tahu. Nggak mungkin itu keluar tanpa sepengetahuan, itu keluar tanpa dipikirkan dengan matang. Oke. Batasan-batasan ini menurut Anda apakah perlu apakah memang perlu disosialisasikan lagi? Apakah memang pemahaman atau penghormatan terhadap lambang negara saat ini sudah luntur begitu misalnya, sehingga hal ini bisa terjadi? Ya, yang pasti kalau kita bicara lambang negara itu ada undang-undang dasar yang mengatur. Kalau nggak salah ada di pasal 36 ya, kalau nggak salah kita baca tuh tentang lambang negara dan bahasa juga. Ada undang-undang lagi yang mengaturnya lebih lanjut. Saya pikir itu udah kaku. Ya artinya kita sudah tahu, kita sudah cukup tahu lambang negara kita. Terus kalau faktanya masih terjadi juga gitu? Terjadi juga ya emang begini ya. Kita mau sudah jelas maksud saya. Peter, kita akan kembali jeda dulu. Nanti kita lanjutkan lagi, pemirsa tetap bersama kami di Suara Anda. Ya, kembali lagi di Suara Anda, pemirsa. Topik kita malam ini adalah Garuda kita adalah Garuda Pancasila dan Garuda Merah bukan Garuda kita. Kita sudah bergabung dengan seorang penelpon di Bali dengan Pak Bagus. Selamat malam, Pak Bagus. Halo. Selamat malam. Iya, Pak Bagus, apa tanggapan Anda melihat Garuda Pancasila yang berwarna merah? Terima kasih. Ini buat Mas Peter ini saya acungin apresiasi dan 10 jempol. Terima kasih, Mas. Ya. Untuk pendiri bangsa ini memberi simbol lambang negara kan tidak main-main, Mbak. Di dalamnya ada itu dari Sabang sampai Merauke kan keberagaman. Nah, kalau ditutup merah berarti udah berani itu. Nah, itu kan tidak menghargai para pendiri bangsa itu. Dan itu akan menghilangkan keberagaman yang ada di dalamnya itu, Pak. Ya. Oke, baik. Pak Bagus di Bali, terima kasih untuk telepon dan partisipasi Anda. Kalau kita tadi bicara sanksi, Anda katakan kan sebetulnya harus ada sanksi. Toh karena memang sudah ada juga peraturan perundang-undangannya di sini. Kalau dari Anda, sanksi apa sih yang menurut Anda pantas? Ya, saya bukan orang hukum. Saya bukan orang hukum. Ya, kalau baca hukumnya sanksi yang sesuai dengan melanggar hukum itu aja. Menurut Anda tadi kita sempat bicara soal penghormatan terhadap lambang negara yang sudah mulai agak luntur. Kalau dulu di sekolah itu kan selalu diajarkan ya PMP misalnya begitu ya. Sekarang mungkin dalam format yang berbeda begitu. Menurut Anda perlukah memang ini dididik lagi sejak usia dini begitu penghormatan terhadap? Ya, harus. Sebenarnya secara banyak orang bilang itu gradasi indoktrinisasi juga, bahasanya tinggi banget, maksudnya kayak semacam doktrin, lo harus ngerti Pancasila. Tapi buat di generasi saya aja dulu, saya masih SD gitu loh, saya sama berteman dengan teman-teman yang saya Kristen, yang teman Muslim gitu, enak-enak aja tuh salam tangan, mau ngapain tuh enak-enak banget gitu. Tapi terakhir saya ngeliat kok jadi agak berbeda gitu loh, maksud saya. Apakah, jadi sebenarnya gini, video ini adalah juga luapan itu juga sih sebenarnya. Luapan itu juga yang, apa yang saya alami juga. Jadi apa yang saya alami. Keberagaman sudah mulai hilang ya, gitu. Benar-benar, ya kita lihat sendiri ya, bukan hal rahasia lagi, banyak rumah ibadah ya lebih gampang mendirikan panti pijat dibanding rumah ibadah. Itu bukan hal yang... Dan itu pesan yang ingin Anda sampaikan? Iya, maksudnya, ya, dan ini sebenarnya adalah bentuk kegundahan itu. Jadi sebenarnya bentuk kegundahan itu ada di visualnya di video ini. Oke, baik. Peter,
Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih untuk kehadirannya di Suara Anda malam ini. Selamat malam. Dan pemirsa, itulah akhir dari Suara Anda. Terima kasih Anda telah bersama kami dan tentunya kami akan kembali lagi menjumpai Anda esok. Sampai jumpa.